EVOS Legends. 1 poin yang harus diamankan untuk bisa mendapatkan kemenangan penuh tanpa balas. Tapi kita akan melihat dari Onyx, mereka akan berjuang untuk menyamakan keadaan nantinya dan memaksa EVOS untuk bertanding kembali di game yang ketiga. Yap, sementara itu tadi barusan ya kita lihat ada 2 hero dari EVOS yang memang sudah mulai bergerak untuk memasuki area defensif dari Onyx. Coba lihat. Untuk Dreams, sendirian aja berhasil mengganggu. Hanya saja dari purple buff, Kairi tetap berhasil diambil satu per buff tersebut. Tapi Dreams dan juga Keyboy didorong mundur sampai belakang banget, buset. Jap, ini langsung di zoning out abis-abisan sih. Gak dikasih sama sekali untuk coba untuk buka areanya. Dan bahkan di sini kita bisa lihat Shadow Stampede yang terkonek. Nggak punya damage yang terlalu besar. Dan mungkin kurangnya dari Kufra ini adalah dia butuh banget posisi. Dia butuh banget waktu untuk nge-charge dulu. Dan nyari siapa yang nanti akan bisa ditabrak. Tapi untuk saat ini, rerumputannya ini bakal nggak terlalu aman karena ada Ring of Order yang akan selalu membuka rerumputan. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong order, kalau misalkan mau order Grab itu kan bisa banget ya. Bisa. Apalagi ada diskon 90%. Bisa, oke 90% udah nikmat banget tuh. Mau kurang apa lagi? Itu ya ada QR code kalian bisa sikat langsung. Sikat aja. Langsung disikat, Betul. jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Tapi kita bisa lihat agresivitas dengan assassin yang dibawakan dari Kairi. Oke, Tonrosnya barusan udah mulai masuk damage-nya tapi belum begitu terasa di bagian bawah. Kalau kita lihat dari minimap, Brans mendapatkan cukup tekanan yang diberikan. Oke, Brans masih cukup berani, dia phantom step ke depan loh. Walaupun di situ terlihat masih ada Mayas on you, cuman tetap aja Brans masih berani banget. Tapi sekarang cewek udah mendapatkan beberapa keuntungan. Total Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah terlihat pula. Oke, dan sekarang kita bisa lihat juga ini adalah kedua jungler yang punya potensi banget untuk bisa mengadu atau mengontes ke arah Turtle yang pertama. Waduh, Busnya langsung pasang badan di bagian depan dong. Oke, beberapa pemain lagi dari EVOS Legends sudah serap posisi. Sementara Saikon langsung aja open badan di bagian depan dengan satu Brave Fighter-nya atas. Masih mancing-mancing dulu, mulai maju ke bagian depan. Ada satu Phantom Execution dan juga Retribution-nya begitu on point plus dengan satu gol altar. Mereka mulai maju dan juga mengusir mundur. Tidak ada satu orang pun yang menjadi korban. Yap, dan tadi agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan heavy spin ya. Karena nggak bisa dipukul mundur dan akhirnya di saat heavy spin aktif pula, di sana ada cold altar. Sehingga tidak ada yang ter-kick off untuk menjadi kompensasi atas hilangnya Turtle yang tadi udah mulai di set up duluan oleh EVOS Legends. Tapi buat teman-teman yang pengen nonton langsung nih ke MPL Arena. Kompensasi ada? Ada kompensasi. Kompensasi diskon. Makanya nontonnya jangan sendiri, ajak Ayang. Ajak Ayang, karena ada diskon 20% dengan minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Langsung aja cek di blibli.com. Oke, Brans serta dengan beberapa player. Tapi sekarang Keyboy udah mulai connect ada Riven, Tyrant Regia. Namun sekarang dengan adanya begitu satu bantuan yang begitu baik. Satu divine judgment yang tadi narik ke arah cewek. Walaupun cewek baru sempat mengeluarkan go away-nya. Jadi tidak ada yang tumbang loh. Ada yang tadi dibiarkan. Itu untuk satu Muddles-nya bakal nikmat banget Ul. Dan go away juga di sini akan bisa menjadi security dari cewek. Untuk tabrakan yang nantinya akan dilakukan oleh tas. Heavy spin bakal ketahan banget. Ketabrak lagi dong Tyrant Revenge. Boncing ball numpang lewat doang Keyboy-nya. Keyboy-nya di bawah benar-benar coba untuk megang map-nya sih. Tadi gak mau mendapatkan kesulitan yang tadi terjadi di game yang pertama. Karena benar-benar ditahan banget. Gak bisa bergerak terlalu luas saat ini. Apaan tuh, ada satu flicker tadi sepertinya. Dan sekarang di bagian mid cewek udah diberikan pula satu wave minion. Satu wave minion yang dikasih bisa makan tuh langsung. Iya, karena itu yang harusnya emang dilakukan ya. Karena nanti damage deal-nya untuk di saat team fight ini bakal depends on gold lane-nya juga. Kan? Apalagi dia punya area, dia punya Muddles, Mayas on you-nya juga. Dan ini dia punya security di dalam dirinya sih yang membuat nantinya dia bakal lebih independen lagi. Dan untuk saat ini Lord dari Turtle yang kedua akan segera muncul. Brans udah level 6, sementara cewek juga udah level 6. Turtle udah ready, Turtle udah ada di area tersebut. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tasnya diusir, tasnya gak boleh ngedeketin. Beberapa player dimiliki oleh Onyx pun mereka berhasil membuat tas agar tidak bisa sampai ke area dari Turtle. Dan Turtle-nya pun diamankan oleh Onyx. Dikasih space ya, gak dikasih ruang sama sekali untuk EVOS Legends untuk masuk ke area dari Turtle tersebut. Sehingga tidak ada kontes yang terjadi. Dan untuk saat ini laning yang sudah dimiliki oleh cewek, ini match up-nya dia jauh lebih unggul. Dari segi... Wah, imbang.
range-nya juga. Dan 3 sekarang Onyx, imbang. 3 EVOS. Tadi Oke. 60-40 ya. Nah sekarang pertempuran dia kembali pecah dan harusnya itu menjadi sebuah keuntungan, tapi Dreams masih bisa selamat, bahkan untuk kali tasnya kembali hadir. Dengan satu MP spin udah mulai connect, ada 2 player. Dari Onyx berhasil ditumbangkan, Kairi bersemi dalam rebutan, tapi Dreams sepertinya akan menjadi korban karena Phantom Execution yang akan kena karena tubuh dari Dreams. Tapi malah Kairinya yang akan menjadi korban sedikit lagi yang tersisa. Sarsnya masih bisa pergi, masih bisa selamat. Ada 2 player, coba lihat Hijume. Void Crystal, Void Blaze siap untuk langsung dikeluarkan. Sarsnya akan pergi ke arah mana karena Sarsnya akan menjadi korban pula. Plus harusnya satu tertara di bagian bawah pun akan menjadi korban dan menjadi keuntungan. Di balik mereka kehilangan 2 turtle. Yap, dan itu dia Konsil Gaming ya yang keluar. Sehingga tidak terpick off tadi Dreams-nya di tangan dari Kairi. Tapi kita bisa lihat juga in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat di mana keunggulan yang sekarang sudah dipegang oleh teman-teman dari EVOS Legends. Bran sudah selesai dengan corrosion-nya. Dari sisi tas, dia makin sustain lagi. Ada Sky Guardian Helmet di sana. Dan juga Hijume, poke damage, cicilan damage yang gak terlalu berasa gede. Tapi mengurang sedikit demi sedikit dengan adanya As Queen One. Yang nantinya bakal memperangkap teman-teman Onyx yang akan team fight dalam jarak dekat dengan adanya satu sosok Faramis tersebut. Ini dia nih, mereka dengan adanya satu backupan, satu bar HP tambahan lagi dari Onyx. Ujung-ujungnya pun tadi berhasil loh. Berhasil dikelabuin oleh pemain dari EVOS Legends. Itu lama loh, iya kan? Kalau altar itu lama loh untuk bisa memberikan efek ya. Sementara damage-nya pun tadi emang dari pemain dari EVOS Legends juga. Brans itu solo target, single target loh. Sementara itulah yang bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin, tapi Tas gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Burst terus memaksakan beragar. Nanti dari Tasnya tidak bisa mereka karet turtle, tapi pertempuran kembali pecah di beberapa tempat. Untuk kali ini akankah Kiboy bisa selamat, tapi Kiboynya pun menjadi korban. Turtle-nya kereset, ada pergerakan di bagian atas, sementara Tasnya masih terkena efek dari satu PTP dan juga satu pancarnya luar biasa dari Kairi. Sing, dapat di tempatnya berbeda. Burstnya mulai maju. Psycho dan juga ketiga rekannya, tapi Dreams terjebak sendirian, ditarik, tapi untungnya masih punya satu flicker, selamatlah sudah kecuali dari Tas. Perfect turtle untuk Onyx. Walaupun dari segi killnya sekarang ketinggalan, tapi lihat objektif dari Turret dan juga 3 turtle yang dieksekusi. Ini membuat keadaannya sekarang nggak terlalu terlihat jauh gapnya. Karena masih tipis-tipis aja, dan sekarang dari kedua tim benar-benar main coba untuk ya udah tabrak aja. Karena yang tadi di game yang pertama benar-benar terdominasi oleh teman-teman dari EVOS kan. Sejauh ini ya, dari 7 menit waktu berjalan kayak begini, terlihat ya Onyx bisa di counter setup loh. Dari 7 menit ini, karena dia tadi dengan adanya ke altar, dengan ada satu hero tersebut, ini kan benar-benar mereka bisa memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh movement yang mereka miliki, seluruh item yang mereka punya, seluruh damage yang mereka punya. Plus dengan adanya satu ability tambahan, itu pun yang bisa ditanam oleh EVOS Legends. Ini benar-benar EVOS Legends belajar banget lewat kekalahan mereka kemarin loh. Yap, Oke, Konsil. Weh, ditabrak kayak begitu dan sekarang ini dia barusan Onyx langsung membuat sebuah senapi begitu indah, bahkan untuk Kairinya pergerakannya begitu baik sampai ke belakang. Hijume yang menjadi korban, namun untuk Tas kali ini berhasil menjepit ke arah ceweknya mulai terjepit. Untuk Hijumenya beserta dengan Tas, mereka mencoba untuk mengacak-acak bagaimana serangan dilakukan oleh pemain dari Onyx, tapi tetap saja Onyx kehilangan satu sosok yang sangat penting, yaitu cewek. Yap, jadi benar-benar 2 player dari teman-teman EVOS, mereka fokus ke arah ceweknya. Bravos Fighter Connect plus ada Heavy Spin. Betul. Itu benar-benar langsung berfokus. Dan kita bisa lihat dari instant replaynya, di mana ini sebenarnya bagus banget. Bransnya langsung di commit. Dan di sini dari Melisanya, dari ceweknya udah nggak punya go away, sehingga di saat go away-nya habis, di sini Psychots lihat Bravos Fighter flicker ke depan, Tas langsung fokus juga dengan HP yang masih banyak. Mereka masih bisa memukul mundur, dan flicker dari Hijume menghindari adanya Tyrant's Rage yang tadi dilakukan oleh Kiboy. Itu tadi kalau Tyrant Rage-nya nggak kena aja ke arah Tas ya, kayaknya Tas bakalan pasang badan terus-terusan ke depan deh. Rekan-rekannya bisa memberikan damage terus-terusan, ada Void Crystal, Void Blaze, untuk dari lapu-lapunya masih bisa pula. Tapi Lord sekarang udah muncul, Melissa masih stay di dalam satu areanya. Untuk bisa bergabung ke dalam satu pertempuran ini akan memakan cukup waktu untuk Melissa karena pergerakan juga nggak begitu baik. Tapi Dream di tempat berbeda berhasil mendapatkan langsung ke arah Bo, di mana untuk Kairinya. Kairi ternyata langsung ditarik, tapi ternyata dengan adanya lagi satu gol antar berhasil untuk menyelamatkan Kairi beberapa saat. Sedikit lagi yang tersisa, Kairinya berhasil langsung dihancurkan, sementara untuk Tas akan berjuang sendirian dan juga dengan satu Epic Spin plus mendapatkan satu Lord tersebut menjadi sebuah setup yang begitu indah lagi yang ditunjukkan oleh EVOS Legends lagi dan lagi. Dreams
targeting yang pas banget ke arah Kairi. Potensi untuk mengkontes dengan ada retribution yang dibawakan. Ini membuat dari Kairinya akhirnya nggak bisa bergerak. Di commit walaupun di follow up dengan adanya Cult Altar tadi. Lihat damage-nya dari Brans. Yep. Ini udah ngerontokin banget. Apalagi di sini dia udah dilengkapi dengan adanya Golden Staff. Yep. Ini masih 2 item aja damage-nya udah sebesar gitu. Wehey, tasnya, tas. Masih bisa pergi, tas masih selamat. Dreams, ngelihat dari kejauhan. Tapi Dreams ini responnya cepet banget ya. Ngelihat siapa yang sendirian. Bahkan tadi tuh Kairi, ditarik lagi. Namun sekarang untuk Bransnya. Berhasil langsung dihancurkan begitu saja dengan adanya satu sadap yang gagal. Dari Boss Legend dimanfaatkan oleh Onyx Esports sebaik mungkin. Dan mereka bisa menghancurkan Lord. Plus mereka bisa memberikan tekanan lagi ke area mid. Oke, tadi itu menjadi 2 poin mahal. Tapi lihat Kairi. Dia coba untuk langsung nge-clear wave minion secepat-cepatnya. Karena dia mau mendapatkan satu kompensasi, satu outer turret di tengah yang akan harus dibayarkan. Tapi nampaknya EVOS Legend di sini masih terlalu kuat sih. Masih terlalu tebal juga untuk bisa ditembus dinding pertahanannya. Dan masih bisa mendefense adanya outer turret tersebut. Onyx sudah belajar bagaimana melakukan setup terhadap beberapa player dari EVOS Legend. Barusan ada hasil yang mereka dapatkan. Sementara dari EVOS juga udah belajar bagaimana cara mengcounter setup yang udah dimiliki oleh pemain dari Onyx. Beberapa momen tadi terlihat. Tasnya ditarik tapi nggak kena. Tasnya bisakah bertahan? Ada Tonros yang udah langsung dikeluarkan pula. Sementara Maison Yu-nya tadi Dreams numpang lewat dengan satu konsil. Belum ada satu target pun yang akan dia tarik. Damage dari Melissa sudah begitu nyeri. Attack speednya makin ngeri lagi. Ini lebih kayak bocor alus gak sih? Iya, bocor alis tapi sebadan. Bener, dan itu pun yang akan harus menjadi Wah, tuh coba lihat di belakang tuh. Ya. Bootsnya emang memberanikan diri loh untuk bisa mengganggu pergerakan dari Hijume. Karena Hijume juga langsung ngegagalin aja ke arah reward manipulationnya. Oke, tapi untuk saat ini keunggulan yang dimiliki oleh Onyx objektif dengan adanya turret yang bisa dihancurkan juga. Ini kalau misalkan memang mau kontes ke arah Lord yang selanjutnya, Dreamsnya harus bisa cari keberadaan dari Kairi. Karena tadi satu-satunya momen di saat Kairinya terpick off, di situ dia bisa dapetin Lordnya. Tapi di saat Kairinya masih hidup dengan HP yang banyak, itu bakal jadi satu hal yang tasnya bocor dong, heavy spin. Udah langsung dikeluarkan tapi tasnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan detik kali ini tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik oleh Dream. Dan K-Boy-nya berhasil Tyrant Revenge. Tyrant Rek mulai connect dan itulah dia. Sebuah kesempatan yang memang dimanfaatkan oleh pemain dari Onyx. Bahkan untuk Melissa ini berjuang seorang diri tidak akan kuat. Attack speed yang begitu cepat dari Melissa sudah menjadi mimpi buruk. Tapi untuk Sansnya masih punya flicker. Sansnya masih selamat. Calvin Winata dapetin triple kill. Posisi di arah belakang dengan cukup baik juga dan inisiasi dari K-Boy. Tyrant's Revenge plus satu buah flicker. Langsung bisa menjadi satu momentum yang diciptakan oleh Onyx. Hilangnya 3 player dari EVOS. Ini membuat Onyx bisa mendapatkan Lord's Lane by Samsung Galaxy S23 tanpa adanya kontes sama sekali. Yap, gratis banget. Dan goldnya bakal langsung ke swing jauh lagi. Apalagi didukung dengan adanya item-item yang udah bisa kita lihat. Di sini cewek dengan 7 poin eliminasi dan 2 terpick off saja. Dia udah bisa selesai dengan hampir full item pastinya. Dengan ada Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff, Malefic Roar, dan juga Hasclaw. Dia baru nyelesain Tough Boots-nya. Ini cukup 3 item itu aja ya. Udah penuh. Ini coba lihat, Melissanya pede banget tanpa adanya WON. 11.000 tambah 8.000. Iya, jauh loh jaraknya. Karena kalau Wind of Nature, dia juga nggak bisa nahan damage Akari sih. Oke, tapi untuk beberapa hero lainnya gitu loh, untuk bisa menghindar lapu-lapu. Karena kita tahu dia hanya memiliki Fallen. Untuk beberapa saat, apakah Fallen itu bisa menyelamatkan dirinya gitu. Tapi karena ada efek stun. Iya. Itu ada pastinya dengan ada physical kayak begini ya. Mau nggak mau, kadang WWN juga sangat-sangat berpengaruh untuk karya sendiri dari Speedy Like Will. Oke, kita tahu di situ juga ada satu true damage yang begitu mengerikan, tapi tetap kadang ada momen di mana mungkin WWN yang tak mulai connect, tapi untuk sekarang kita fokus lagi. Mungkin dia lebih berfokus untuk dia percaya dengan adanya backup dari Sans. Hasclaw-nya sih. Iya, Hasclaw dan backup dari Sans. Betul. Dia butuh damage aja. Dan lihat, begitu mudahnya untuk bisa ngerontokin adanya base turret yang sekarang udah satu persatu udah mulai dihancurkan. Nih K-Boy, oke, K-Boy belum lagi untuk mau mengeluarkan ke arah Tyrant Revenge-nya. Lordnya berhasil dihancurkan di bagian atas, wave minion mau masuk di tengah, wave minionnya udah hilang pula. Beberapa player dari Onyx sudah sangat menguasai 6.800. Itulah jarak yang mereka punya sekarang. Jarak dan makin jauh lagi. K-Boy sudah selesai dengan satu buah dominance ice. Kairi bahkan dia bikin ke arah satu buah war axe.
Ini bakal makin membuat dia punya lifesteal lagi. Dan dari Onyx gak ngasih kendor sama sekali untuk adanya pressure di antara base turret yang masih dipertahankan oleh EVOS Legends. Yap. Oke, Saikot memberanikan diri loh, Brave Fighter-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada satu orang yang terjebak, Keyboy masih sempat untuk bisa mengeluarkan karakter dari Riven, tapi sekarang ada flicker pula yang udah dia keluarkan. Berarti ini akan menjadi satu informasi yang cukup baik yang bisa diambil oleh EVOS Legends. Flicker tidak ada, tapi seenggaknya dia mau mempertahankan adanya immortality yang terbalut ya. Karena cooldown dari immortal kan agak sedikit lebih lama dibanding flickernya. Jadi ya udah nahan dulu aja karena tidak ada flicker. Karena mungkin mereka juga bakal tarik mundur lagi melihat adanya 30 detik menuju Lord yang ketiga. Oke, Lord ketiga sesaat lagi akan muncul, akan menjadi milik siapa? Karena setupnya lagi sih ini. Kalau misalnya ngelihat dari positioning dan juga setup yang dari dilakukan oleh Onyx, ini harusnya bisa didapetin. Ini Onyx udah enak banget untuk bisa ngejaga area tersebut. Dreams tinggal PR-nya nyulik satu hero core-nya, tas, membuyarkan setup yang dilakukan oleh Onyx. Bahkan Brans berani loh sendirian. Cewek udah punya Windtalker pula, kayaknya sepatunya dijual nih. Attack speednya ditambah, movement speednya juga ditambah. Tapi antara Brans dan juga Dreamsnya coba lihat. Dreamsnya menjaga daerah tersebut agar Bransnya juga di bagian bawah aman. Tidak ada aksi pembegalan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Ini yang selalu dilakukan. Gimana caranya Dream selalu backup ke arah Brans. Iya. Dan ini yang akhirnya membuat dari EVOS Legends juga udah makin kuat lagi. Tapi lihat, dari Onyx pun nggak yang langsung eksekusi terhadap Lord tersebut. Mereka cari informasi di mana keberadaan teman-teman dari EVOS Legends. Wah, ada konsil yang sudah langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara dari Keyboy ketahuan posisinya, Kairi, Tonrosnya dikeluarkan. Mereka akan seperti apa nanti permainan sementara itu untuk Dreamsnya masih bersembunyi mencari dulu siapa nanti yang akan menjadi korban Dreams. Ring of Order, Sunsnya mencoba untuk memberikan bantuan, tapi Tas dan juga Bus melakukan sebuah fight. Tapi Jume siap untuk memberikan sebuah backup di mana sekarang ada satu kelihatan yang memang ke-trigger aja. Tapi Melisanya begitu menyakitkan guna untuk bisa menghantarkan begitu banyak damage yang sangat-sangat mengerikan. Tapi Kari pakai belakang, Bransnya lebih memilih untuk bisa menghancurkan ke arah satu inner taring ada di bagian tengah, ataupun Bransnya pergi ke arah yang berbeda. Dengan speedy like will yang dia milikin, movement speednya bertambah dan dia pun bisa selamat. Itu Walah ketawa dan Bransnya berhasil langsung dihabak begitu saja. Walaupun ada WW di dalam tubuhnya, bahkan untuk kali ini Sansa memiliki satu Winter Legend. Dan Karinya pun menghilang di mana ada Lord di bagian tengah yang memang sudah hadir untuk bisa menghancurkan prep best dari EVOS Legends. momentumnya ada di Sun sih. Tadi dia flicker keluar dari manipulation dan cloud altar, tapi untuk saat ini benar-benar di-press banget. Yap, itu dia. Winternya pun tadi gak siap untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Paramis. Bahkan kali ini dengan ada satu Lord dan juga satu wave minion di bagian atas dan juga tengah. Mereka sudah siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan juga ditarik, Kairi gak kuat lagi. Satu wave minion tersebut diusir mundur pula. Mereka masih bisa berusaha. Kairi akan menjadi korban, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh pemain dari EVOS Legends dengan pengetahuan yang udah mereka lakukan. Tyrant Reds yang mendorong mundur juga pergerakan dari Akai. Namun Kairinya ada sisa sedikit lagi. Tasnya masih berusaha pergi, Tasnya berhasil dihancurkan, tapi Brans sekarang udah siap hadir untuk bisa menghancurkan lagi seluruh wave minion yang siap menabrakkan lagi ke arah base yang mereka miliki. Brans masih berfokus, coba lihat begitu banyaknya wave minion untuk masuk ke base dari EVOS Legends.